Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan terdiri dari rekan saya yang bernama Dewi Sabila Prasetya dan saya sendiri Muhammad Simona. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah membuat laporan pembelian secara tunai. Untuk menu purchase sendiri itu adalah menu dalam purchase pembelian. Nah, menu pembelian itu mempunyai fungsi juga. Yang ini juga untuk purchase register. Itu ada pendaftaran pembelian. Nah, kalau untuk kita pembelian itu, maka kita akan masuk ke menu enter purchase. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, seperti dari pemesanan, pembelian tunai, kredit, pembayaran utang, pertukaran barang yang telah dijual. Nah, enter purchase itu berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian. Jenis faktur itu ada 3 jenis. Itu faktur pertama yaitu purchase, order, dan bill. Nah, ini kan purchase nih. Order dan bill nih bill. Purchase, order, dan bill. Karena kita pembelian, jadi kita masuk ke bill saja. Nah, contohnya, kita langsung masuk ke supplier penjualan tunai. Contoh ini. Nah, teksnya kita kosongkan sudah. Lalu habis itu kita isi dengan COD. Oke. Purchase kita masuk ke KK01. Contoh. Nah, data bisa kalian ganti. Nanti jika di soal super infinite kita ganti LA190. Layoutnya kita ganti ke item. Oke. Billnya kita ganti 10. Item number LA. Maka sudah keisi 140. Setelah itu, ini sebenarnya sudah diotomatis sendiri karena sudah dimasukkan sebelumnya. Tapi nanti kalau belum dimasukkan itu proses akan isi sendiri. Lalu yang kedua ada 15. Item number LZ, notebook Kumyu. Akan diisi sendiri otomatis ini. Lalu biasanya yang kedua ada 20. Masukkan ke LI notebook Imuro akan muncul notebook, maka hasilnya akan jadi 520. Nah, karena di sini NC maka non taxable, maka kita akan gantikan non taxable. Setelah itu kita akan melihat jurnalnya. Jurnalnya ini ya. Oke, oke. Kita langsung record. Oke, sudah selesai. Maka kita akan masuk ke jurnal sales. Sales itu adalah penjualan. Nah, fungsi penjualan itu sendiri adalah sales register. Adalah untuk melihat semua aktivitas penjualan kita. Semua aktivitas penjualan kita hanya menggunakan satu Windows. Dapat membuka atau menutup invoice-nya, quotes, order, dan lain-lain. Nah, tujuannya juga melihat surat penjualan yang kita lakukan dengan sales register juga dapat menghapus atau mengubah status dari penjualan tersebut. Lalu kita ingin membuat penjualan. Nah, kita akan masuk ke enter sales itu sendiri. Enter sales berfungsi untuk mengatur transaksi penjualan. Nah, untuk quote, nih, nah, itu salah satu menu ya untuk permohonan pelanggan atas penjualan barang dagangan tersebut. Setiap penjualan yang terjadi menggunakan quote tetap dicatat akan tetapi tidak dijurnalkan. Lalu yang kedua adalah order. Order itu sendiri salah satu sub menu yang berguna untuk membuat pesanan dari pelanggan atas penjualan barang dagangan tersebut. Yang terjadi menggunakan order tetap dicatat dalam jurnal. Lalu yang kedua, yang terakhir ada invoice. Invoice itu sendiri itu untuk formulir mencatat penjualan barang jasa secara kredit maupun tunai.
Oke, setelah itu kita masuk ke menu Receive Payment. Nah, Receive Payment itu sendiri berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh customer. Ini itu customer. Lalu print receipt ini berfungsi untuk mencetak seluruh penerimaan yang terjadi karena ada penjualan. Nah, kalau email statement itu berfungsi untuk mencetak laporan penjualan dan mengirim laporan dengan email. Transaksi jurnal itu berfungsi untuk melihat jurnal penjualan. Selain itu, kita juga melihat jurnal pengeluaran penerimaan pembelian barang dagang. Seperti itu. Sales, kita akan masuk ke sales, enter sales, customer-nya kita ganti pelanggan tunai. Setelah itu kita teks kosongkan saja, time-nya kita ganti COD. Layout-nya kita ganti menjadi item. Oke, shift kita ganti ke 10. Tap 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 LA tap auto kare kamera. Customer-nya kita ganti ke LG 2. Nah, price kita masukkan saja menjadi 14 juta. Tap, oke, selesai. Kita masukkan saja ke menu chipnya 15 LG 220 dan auto Chromio. Kita ganti jadi price-nya 12 juta. Tap, oke, setelah itu kita masukkan ke ship-nya langsung ke 20 LI Tomorrow. Kita masukkan menjadi 10. Hasilnya akan jadi 520 karena kita nggak pakai teks, maka kita ganti non teks, teksnya kosong, kita tulis lagi 520 tidak. Oke, itu sudah sama ya kan, kita akan lihat jurnalnya. Nah, ini jurnalnya utang usaha 5 itu harga berarti. Oke, dan di close langsung ke record. Itu adalah akhir dari penjualan tunai. Ini kita mau lanjutannya, yaitu kita klik spend money. Dan spend money ini untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan utang. Dan di sini tuh spend money itu ada tabel yang seperti ini contohnya. Di sini ada card. Nah, card-nya itu disesuaikan dengan soal. Lalu taksnya itu harus dicentang ya. Nah, terus akun itu juga sesuai dengan yang di soal. Kita cari, kita klik sesuai sama yang di soal. Sudah, habis itu kita record. Amount-nya itu diisi bebas ya, jadi kita langsung record aja. Bebas terserah mau diisi berapa aja. Langsung close, terus kita lanjut ke bank register. Bank register itu untuk melihat mutasian setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Contohnya seperti ini, sudah terisi, lalu record lagi, close. Setelah itu next-nya receive money. Receive money untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Di sini tuh ada deposito akun. Kita klik itu. Nah, teksnya juga dicentang. Kalau deposito akun itu untuk bank sendiri ya. Terus payornya itu
masukkan akun yang ada di soal, seperti yang di soal. Oke, lalu akun iya nggak sih? Iya, akun itu seperti yang di soal juga, sesuaikan dengan soal, memonya bebas, amount receiver-nya ya udah, amount-nya bebas ya, jadi kita langsung record aja, habis itu close. Next-nya di ini aja reconcile account. Yaps. Itu untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang dan hutang dagang. Udah seperti itu. Lalu kita lanjut ke transaksi jurnal. Untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Kita close aja. Terus prepare bank deposit. Prepare bank deposit tuh kayak gini ya. Memonya bebas juga, terus deposito akunnya juga bank sendiri, tanggalnya juga diisi sesuai dengan soal, lalu kita record. Dan prepare bank itu artinya untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Terus print change ya. Print ini tuh untuk mencetak cek yang telah dibuat. Contohnya kayak gini. Nanti tinggal klik print aja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke jurnal umum. Nah, jurnal umum itu apa sih jurnal umum itu? Nah, jurnal umum itu di sini di report journal entry. Kita akan masuk di sini nih. Di akun jurnal entry. Kita klik saja. Nah, jurnal umum itu atau jurnal entry itu sebuah jurnal yang berfungsi untuk tempat melakukan pencatatan. Pencatatannya itu apa saja? Terus segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, ini general kita isi saja nanti. Kita ganti detail sesuai tanggal. Nah, memonya itu kita masukkan ke modal awal. Nah, memonya itu bisa bebas. Nah, untuk akun itu sendiri, itu nanti ada di soal itu. Akun record saja. Record, di situ kita close. Oke, nah sekian dari kelompok presentasi saya yang mengenai jurnal laporan keuangan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.